Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Miftah Ujanah dan saya Supriyatin. Kami berdua akan mewawancarai Bapak Iwan. Bapak Iwan itu merupakan sekretaris desa di Desa Cibuniwangi. Jadi kami berdua akan bertanya kepada Bapak Iwan tentang keadaan geografis, sosial, politik, dan ekonomi di Desa Cibuniwangi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Mohon izin, kami ingin mewawancarai Bapak Iwan tentang Desa Cibuniwangi. Ya, boleh. Yang pertama, bagaimana keadaan geografis Desa Cibuniwangi? Ya, Desa Cibuniwangi itu terletak di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Kita memiliki 15 RT, terbagi 2 dusun. Dengan keadaan geografis kita berbatasan di sebelah timur dengan Desa Ciawi yang ditandai dengan Gapura, sebelah selatan berarti dengan Desa Cihaur, kemudian sebelah barat dengan Desa Kubangjero yang ditandai dengan sungai. Di sebelah utara kita berbatasan dengan Desa Sarireja yang kebetulan masuk di Kecamatan Tanjung. Itu masalah geografis yang ada di desa kita. Kemudian untuk beberapa hal memang di kita tidak ada dusun, tetapi di lingkungan kita, di desa kita banyak yang menamakan mereka blok-blokan. Kayak di RT 1 itu disebutnya Blok Pucuk Angin, RT 15 Blok Wonosayu, RT 5 Blok Blangko. Jadi memang itu hanya sebatas sebutan. Kalau dusun memang di kita tidak ada, karena kebetulan Cibuniwangi itu satu wilayah desa yang tidak terpisah. Itu masalah geografis di desa kita. Oh iya, makasih Pak. Nah, yang kedua, bagaimana keadaan sosial warga Desa Cibuniwangi? Masalah sosial memang di kita ya alhamdulillah sementara meskipun zaman sudah maju tapi warga kita masih mau berinteraksi sesama tetangga. Kalau malam ya sering ngobrol, kemudian saling sapa kalau ketemu di jalan. Terus setiap ada kegiatan alhamdulillah gotong royongnya jalan. Terus juga berkenaan dengan bahasa, kita terletak di Jawa Tengah tetapi kebetulan desa kita itu bahasa ibunya adalah bahasa Sunda, Sunda kasar, karena di Kecamatan Banjarharjo itu hampir 25 desa itu bahasanya Sunda. Nah kebetulan berarti di Desa Cibuniwangi bahasanya bahasa Sunda meskipun itu kasar. Kemudian olahraga di kita ada memiliki lapangan sepak bola, ada gor untuk bulu tangkis yang semua terletak di berdekatan dengan balai desa. Oh iya, banyak sekali ya. Yang ketiga, bagaimana keadaan politik di Desa Cibuniwangi? Masalah politik berarti ya memang seperti desa lain di kita ya 6 tahun sekali kita mengadakan pemilihan kepala desa, karena masa jabatan kepala desa 6 tahun di kita ini berarti memasuki tahun yang ke-4. Tetapi untuk di tahun 2024 desa kita juga seluruh Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum, yang itu pemilihan bersama di pemilu legislatif juga eksekutif, pilihan DPR dan presiden itu dilakukan bersama. Kemudian di kita juga banyak yang menjadi anggota partai politik, mengusung beberapa calon dewan, sehingga dalam setiap hajat politik ya lumayan ramai. Tetapi tidak, alhamdulillah untuk Desa Cibuniwangi tidak pernah terjadi masalah tentang urusan-urusan perpolitikan. Nah untuk pemerintahan kita kebetulan kita kepala desanya Bapak Waroni, itu di struktur pemerintahan ada
sekdesnya saya sendiri Pak Iwan, kemudian kasih pemerintahan ada Usman, kaur kesra ada Ahmad Sohibi, oleh kaur TU dan umum itu ada Ibu Endang, kasih perencanaan ada Ibu Lilis, terus kasih pelayanan ada Pak Tusnendi, kemudian dibantu oleh 2 orang kadus, yaitu kadus 1 Pak Mungkin Mulyana dan kadus 2-nya Bapak Toyib. Itu untuk di pemerintahan desa Cibenuwangi. Ya, mudah-mudahan desa kita Cibenuwangi itu termasuk desa swadaya, sehingga melihat dari swadaya itu desa swadaya, jadi insya Allah itu semua sudah tercukupi untuk jajaran di perangkat desanya. Mudah-mudahan bisa bekerja dengan optimal. Kemudian di kita juga alhamdulillah ada 2 SD, SD 1, SD 2. Kita juga memiliki Madin, Madrasah Diniyah setingkat SD tetapi tidak formal. Kemudian kita juga ada KB Bina Insani yaitu PAUD, dan juga ada TK 1 buah TK, sehingga untuk pendidikan memang hanya di kita beberapa itu untuk tingkatan SD, tapi belum memiliki untuk tingkatan SMP. Mudah-mudahan ke depan di desa kita pemerintah memberikan satu alokasi untuk pembangunan agar pendidikan di desa kita itu di Cibenuwangi bisa tidak jauh, bisa ada SMP di desa kita. Nah, yang terakhir, bagaimana keadaan ekonomi di desa Cibenuwangi? Masalah ekonomi ya rata-rata warga kita itu berarti petani. Itu 80% memang warga kita petani. Meskipun dari 80% itu ya 60%-nya adalah buruh tani, karena rata-rata hanya penggarap sawah tetapi tidak memiliki sawah. Rata-rata adalah buruh tani. Tapi alhamdulillah untuk saat ini pertanian di kita hasilnya juga lumayan, jadi tidak terlalu riskan. Warga kita masih cukup dari hasil pertanian di desa sendiri untuk dimakan sendiri. Bahkan alhamdulillah bisa sampai menjual ke itu untuk menopang perekonomian masing-masing keluarga. Sedikit yang jadi kendala memang di kita karena memang sumber daya manusianya kurang, sehingga rata-rata ya untuk yang jadi bekerja di luar petani itu ya sedikit. Kita hanya ada sampai hari ini hanya ada beberapa orang yang jadi PNS aktif, itu kalau tidak salah hanya 6 orang, dan itu pun mungkin sudah memasuki hampir masa pensiun. Kemudian yang di pabrik, alhamdulillah karena memang di daerah kita juga sekarang sudah ada pabrik, jadi banyak yang muda-muda bekerja di pabrik sekarang ya untuk membantu perekonomian di desa. Kemudian penghasilan untuk rata-rata di desa kita ya dari tani juga cukup, tidak terlalu ini. Alhamdulillah kita itu desa Cibenuwangi tidak termasuk desa yang miskin untuk Kabupaten Brebes. Jadi alhamdulillah dari pertanian inilah warga di desa Cibenuwangi masih bisa untuk bertahan hidup, masih bisa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Nah, cukup. Ya, terima kasih kepada Bapak Iwan atas Kesediaannya telah diwawancarai. Kami mengucapkan terima kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.